皆さんこんにちは。富士日本語学院のちか先生です。今日はゴミの分別について勉強します。日本のゴミの分別はとても難しいですね。一つ一つゆっくり覚えていきましょう。皆さんの国ではきっと燃えるゴミも燃えないゴミも一緒に同じところに捨てていますよね。日本は大きく分けて3つのグループがあります。燃えるゴミ、燃えないゴミ、そして資源ゴミに分けます。さあ、早速勉強していきましょう。学校がある山梨県都留市では、燃えるゴミの袋と燃えないゴミの袋の2つがあります。日本では市、町、村によってゴミの分別のルールもゴミの袋も違います。住んでいる近くのスーパーで買いましょう。これ大切です。それでは問題です。次の写真の中で燃えるゴミはHalo semuanya, saya Chika Sensei dari Fuji Japanese Language Academy. Hari ini kita akan belajar tentang pemilahan sampah. Pemilahan sampah di Jepang memang sangat sulit ya. Mari kita pelajari satu persatu dengan perlahan. Di negara kalian, mungkin sampah yang bisa dibakar dan yang tidak bisa dibakar dibuang di tempat yang sama. Di Jepang, secara garis besar, ada 3 kelompok, yaitu sampah yang bisa dibakar, sampah yang tidak bisa dibakar, dan sampah daur ulang. Baik, mari langsung mulai belajar. Di kota Suru, Prefektur Yamanashi, tempat sekolah kami berada, ada 2 jenis kantong sampah. Untuk sampah yang bisa dibakar dan yang tidak bisa dibakar. Di Jepang, aturan pemilihan dan kantong sampah berbeda-beda tergantung kota atau daerah. Belilah kantong sampah di supermarket terdekat Anda. どれでしょう。どうですか？わかりましたか？正解は服とノートと木の箱です。次はどうでしょう？正解はお菓子の袋と紙です。これは簡単でしたよね。次はどうでしょう？そうです。長靴とノートと油が正解です。これはどうですか？少し難しいですよ。どうでしたか？正解は紙袋とプラスチックのゴミと服と油です。飲めるものと飲めないものに分けます。飲めないものは燃えるゴミ袋に捨てて大丈夫です。次に料理をした時に出るゴミや食べた後に出るゴミのことを生ゴミ。 Sekarang, pertanyaan. Dari foto berikut, yang mana termasuk sampah yang bisa dibakar? Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Jawaban yang benar adalah baju, not, dan juga box. Lanjutnya gimana ya? Jawaban yang benar adalah snack dan juga kertas. Ini gampang kan? Lanjutnya gimana ya? Betul. Jawabannya adalah sepatu, not, dan juga minyak. Kalau ini gimana? Ini sedikit sulit loh. Gimana?
Yang benar adalah plastik, minyak, not, dan juga sampah snack. Tidak apa-apa masukkan barang yang tidak bisa diminum ke kantong sampah yang dibakar. Berikutnya, sampah yang dihasilkan saat memasak dan sampah yang dihasilkan dari makanan disebut organik. と言います。これも燃えるゴミとして捨てます。このゴミはしっかり水を絞ってから燃えるゴミの袋に捨てましょう。水を絞ることがポイントです。それから料理を作るとき、使った油を捨てるとき、皆さんの国ではどうやって捨てますか？日本ではこれも燃えるゴミに捨てます。そこでポイント。使った油を流しやゴミ箱にそのまま捨てるのはダメです。いくつか教えますね。まずは一度使った油をもう一度使うときはこれ。この油こしに入れて繰り返し使うことができます。繰り返し古くなった油を捨てるときは牛乳パックに新聞を入れてその中に油を入れて新聞に染み込ませます。それから燃えるゴミのゴミ箱に捨てましょう。あとはビニール袋に新聞を入れて捨ててもいいです。それから凝固剤などもあります。どうですか？燃えるゴミの捨て方がわかりましたか？次は燃えないゴミの分別です。頑張りましょうね。それでは皆さんまた会いましょう。 Ini juga dibuang sebagai sampah yang bisa dibakar. Sampah ini juga harus diperas airnya, setelah itu baru bisa dibuang ke tempat sampah. Poinnya adalah memeras air. Lalu saat membuang minyak bekas memasak, di negara kalian gimana? Di Jepang, ini juga termasuk sampah yang bisa dibakar. Maka poinnya, jangan langsung membuang minyak bekas ke saluran air atau tempat sampah. Saya akan memberitahu beberapa caranya. Pertama, kalau pengen pakai minyaknya lagi, pakai ini. Masukkan minyak ke dalam penyaring ini. Setelah itu, minyak bisa digunakan kembali. Kalau minyaknya udah lama dan ingin dibuang, masukkan koran ke dalam kotak susu, lalu tuangkan minyak agar diserap oleh koran. Kemudian, buang ke tempat sampah. Atau juga bisa dengan masukkan koran ke dalam kantong plastik, lalu membuangnya. Selain itu, ada juga pengeras minyak. Bagaimana? Sekarang sudah paham cara membuang sampah yang bisa dibakar? Berikutnya adalah pemilihan sampah yang tidak bisa dibakar. Semangat ya! Kalau begitu semuanya, sampai jumpa lagi.